Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas 3B dengan NIM 2001301117. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang pemrograman web 2 belajar CodeIgniter. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama di sini, apa itu framework? Framework atau kerangka kerja adalah istilah yang muncul dalam dunia developer. Istilah ini memiliki fungsi yang besar bagi pengembangan kode program yang sistematis. Hingga saat ini seorang pengembang khususnya dalam bidang web development diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan suatu perangkat lunak. Di sini framework memiliki keuntungan. Keuntungan dari framework ini ialah dapat mengembangkan suatu perangkat lunak dengan penyusunan kode secara terstruktur dan konsisten. Kode itu sehingga dapat dimengerti oleh mesin serta pengembang dalam sebuah developer. Di sini ialah apa itu framework dalam CodeIgniter. Di sini CodeIgniter itu merupakan framework PHP yang menggunakan arsitektur berbasis MVC. Lebih spesifiknya pada CodeIgniter menggunakan komponen yang berbeda untuk mengelola tugas pengembangan website. Keunggulan dari CodeIgniter ini terletak pada performanya yang ringan sehingga dapat diandalkan. Di sini CodeIgniter tentunya memiliki kelebihan dalam hal page dan library yang cukup lengkap. Artinya dapat memudahkan ketika kita merancang sebuah website dan tak perlu coding semuanya dari awal, cukup menggunakan library yang telah disediakan. Selain itu, CodeIgniter juga bersifat open source, artinya terbuka. Sehingga kita dapat mengembangkan sebuah framework sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dan hal ini juga yang membuat banyaknya developer menggunakan CodeIgniter ini. Baiklah, di sini yang selanjutnya keuntungan belajar CodeIgniter. Mudah dipelajari. Nah, di sini yang pertama itu keuntungannya mudah dipelajari. Kenapa saya membuat mudah dipelajari? Karena konsep dari CodeIgniter memungkinkan penggunanya untuk menulis kode dengan efektif, yang artinya kita dapat membuat sebuah kode yang dapat digunakan berkali-kali pada sebuah website. Yang selanjutnya itu konfigurasi yang sederhana. Di sini konfigurasi awalnya itu sangat sederhana dari CodeIgniter, sehingga kita hanya perlu mengubah beberapa kode yang dapat menggunakan berbagai library dari bawaan CodeIgniter tersebut, sehingga kita lebih cepat membuat sebuah website dengan pengetahuan tentang CodeIgniter. Yang ketiga, di sana ada ringan. Ringan di sini ialah tentunya ukuran filenya hanya 900 KB, sehingga dapat memudahkan kita mendownload dan dapat menggunakannya untuk membangun sebuah website. Yang keempat, arsitektur yang rapi. Arsitektur yang rapi di sini ialah aturan kode pada CodeIgniter sangatlah rapi dan terstruktur. Di sini CodeIgniter menggunakan konsep MVC, Model View Controller, untuk arsitekturnya. Di sini ada beberapa penjelasan dari MVC. Yang pertama ada model bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola database. Selanjutnya ada view, bagian yang bertugas untuk menangani tampilan website untuk suatu pengguna, sedangkan controller ialah bagian yang bertugas untuk mengatur alur proses pada website. Nah, di sini nomor 5 itu mudah diintegrasikan.
Kenapa CodeConnector mudah diintegrasikan? Karena kita tak perlu melakukan konfigurasi yang rumit untuk melakukannya. Ini berkat adanya folder untuk menyimpan library. Nah, nomor 6 di sini migrasi database yang mudah. CodeConnector dikenal dengan framework yang membuat migrasi database menjadi mudah. Jadi, ketika kita menguasai sebuah framework, kita dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat. Misalnya kita menggunakan MySQL sebagai database dan ingin berpindah ke PostgreSQL. Kita hanya cukup mengatur beberapa kode saja sehingga migrasi sudah bisa dilakukan. Di sini keamanannya baik. Keamanan yang baik di sini tentunya kita tidak ingin membuat sebuah website yang lemah keamanannya. Nah, di sini CodeConnector memiliki fitur enkripsi untuk melindungi data-data penting sehingga keamanan yang lain itu kita perlu melakukan perlindungan keamanan lain dengan enkripsi. Setidaknya data penting tidak dapat dibaca oleh hacker. Selanjutnya, cara kerja CodeConnector. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kerja CodeConnector. Nah, di sini ada indeks PHP. Indeks PHP ini setiap ada request pada website, maka kita akan diarahkan pada sebuah indeks halaman yaitu indeks PHP. Routing. Nah, di sini routing dapat menentukan alur request dari pengguna. Jika di halaman diminta caching, maka routing akan melakukan langkah 3. Nah, di sini caching ya. Selanjutnya, jika routing mengarahkan ke caching, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman telah disimpan yaitu cache sebelumnya. Jika routing mengarahkan ke security, maka seluruh data dari pengguna akan difilter untuk meningkatkan keamanan sebelum diarahkan ke controller. Nah, di sini controller, application controller akan memanggil model helper tools yang lainnya sehingga diperlukan bagi halaman yang meminta website. Di sini ada view. View yang berwarna merah ini ialah akan ditampilkan sesuai dengan permintaan pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat melihat halaman website yang sesuai dengan yang diinginkan. Halaman website akan tersimpan dalam cache. Tujuannya untuk meningkatkan performa website karena request pengguna tidak perlu diarahkan ke controller lagi. Nah, di sini selanjutnya struktur folder CodeConnector. Di sini saya mengambil screenshot dari CodeConnector yang telah berada di dalam laptop saya di dalam aplikasi Studio Code yang telah terhubung dengan SAM dan CodeConnector. Di sana ada application. Di sini ada application. Di dalam application ada beberapa foldernya, yaitu ada chats, config, controllers, core, helper, hooks, language, libraries, logs, models, third party, and view. Yang pertama ini ada cache. Cache ini ialah folder yang berisi halaman website yang telah disimpan dalam cache tersebut. Di sini ada config. Nah, di sini ada config. Config berupa folder yang berisi seluruh konfigurasi website, mulai dari database, URL, dan pengetahuan library yang lainnya. Nah, di sini ada controllers, folder tempat menyimpan coding yang mengatur proses dalam suatu website. Di sini ada core, folder yang menyimpan konfigurasi tambahan pada suatu website. Nah, di sini ada helper. Helper di sini ialah folder sebagai fungsi atau perintah tambahan pada suatu website. Di sini ada hooks.
Hooks di sini folder untuk menyimpan atau folder untuk melakukan perubahan pada sistem sehingga modifikasi framework lebih mudah. Di sini ada language folder untuk pengaturan bahasa pada sebuah connector. Nah, di sini ada libraries folder untuk menyimpan code connector, ada looks. Looks di sini ialah folder untuk menampilkan log atau catatan pada perubahan coding yang ingin kita lakukan. Di sini ada models. Models di sini sebagai pengatur media yang berkomunikasi dengan database yang berisi file tentang perintah manipulasi database. Di sini ada third party yang artinya folder berfungsi menyimpan berbagai plugin yang diperlukan untuk pengembangan suatu website. Di sini ada view folder untuk membangun tampilan website yang berisi file-file HTML yang dibuat oleh developer. Nah, di sini yang kedua ada sistem. Di dalam sistem di sini ada foldernya, ada core, database, font, helpers, language, dan libraries. Yang pertama di sini core. Core di sini folder utama sebagai tempat semua proses pada sebuah code connector, dan di sini ada database, folder yang menyimpan driver database yang telah kita konfigurasikan dan terkait dengan folder models application. Nah, di sini ada fonts. Font di sini berisi untuk pengembangan website. Helpers. Helpers di sini folder untuk membaca konfigurasi pada helper, folder helper application seperti cookies, URL, dan jenis helper yang lainnya. Nah, di sini ada language sama saja dengan di application tadi. Di sini untuk mengatur bahasa dari code connector. Di sini ada libraries untuk berisi konfigurasi dengan sistem code connector. Nah, di sini yang ketiga ada user guide. User guide. Di sini ada user guide, ada downloads, image status, contributing database, documentation, general helpers installation, libraries overview, dan tutorial. Nah, di sini struktur URL code connector. Code connector memiliki struktur URL yaitu base URL in garis miring index titik php garis miring buka kurung class tutup kurung garis miring buka kurung function dan tutup kurung. Di sini penjelasan dari base URL localhost belajar code connector. Di sini class yaitu user dan function dan add. Nah, di sini cara install code connector. Berhubung saya sudah menginstal yang terlebih dahulu, sehingga di sini saya ingin menampilkan cara-caranya saja. Yang pertama, saya mendownload filenya di website https://codeconnector.com download. Selanjutnya di sini nanti akan terdownload dalam bentuk RAR. Di sini saya membuatnya di dalam hotdoc di dalam file sum, dan di sini extract file. Setelah kita ekstrak dan dibuat, nanti saya membuka sum di localhost code connector. Nah, di sini akan muncul welcome to code connector, artinya code connector yang sudah saya download sudah mau dibuka di SAM. Ya, baiklah, selanjutnya di sini saya ingin membuat kostum tampilan awal dari di sini saya mengambil contoh dari dari website belajar code connector yang telah diberi oleh Bapak pengampu dosen pengampu saya, Bapak Ferry. Di sini membuat kostum tampilan awal. Di sini saya menggunakan Studio Code. Di sini kita klik new file, beri nama home php. Sudah terbuat.
Di sini bisa kita kopikan dari file dari blog Niaga Hoster, bisa kita kopikan ini, kita salin ke sini. Jadi di sini saya ketik untuk penutup dan di sini saya ganti. Selanjutnya kita buka dulu. Di sini tadi mengambil dari blog Niaga Hoster, bisa kita baca. Selanjutnya kita buka di view, masih di controls, kita nyepak. Kita new file, kita tulis home PHP. Sebuah file di dalam controller itu misalkan file awal kapital. Di sini kita harus membuat nama filenya itu dari huruf kapital ya. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita salinkan ini file dari blog Niaga Hoster, kita copy, kita salin di sini. Selanjutnya kita pergi ke config. Di sini kita cari routes untuk mengubah. Nah, di sini kita ubah menjadi home. Setelah itu kita buka, kita coba di sini, kita refresh. Baik, setelah di sini kita ubah menjadi home. Di sini tadi saya lupa ya untuk mengubahnya. Di sini tadi saya ubah. Di sini tadi yang pertama itu home pack, mengikuti dari blog Niaga Hoster, saya ubah menjadi home. Di situ selanjutnya di sini kita ubah menjadi home juga. Kita buka di localhost. Nah, di sini halaman selamat datang di halaman awal. Jadi sudah bisa terlihat. Ini dari contoh membuat kostum halaman awal dari kode connector yang diperlukan dari aplikasi SAM localhost. Selanjutnya saya akan menghapus indeks PHP. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghapus indeks PHP. Di sini kita buat halamannya yaitu ht-access. Selanjutnya kita kopikan. Kita kopikan file yang ini. Nah, selanjutnya di sini ini kita simpan dulu, kita save. Selanjutnya kita buka lagi kode connectornya. Nah, di sini sudah tanpa indeks tadi, indeks PHP, jadi sudah tersimpan ya.
Ya, selanjutnya di sini saya ingin mencoba membuat database. Di sini saya membuat database sesuai dengan ketentuan dari tugas, yaitu menggunakan localhost myphp admin. Baiklah, di sini langsung saja kita buka localhostnya. Nah, di sini kita ketik baru, tulis belajar kode connector. Kode di sini saya tulis belajar CI aja ya. Kita buat. Di sini kita ketik user. Di sini ada 4 kolom kita kirim. Yang pertama di sini namanya itu ialah ID dengan int dengan nilainya itu 255. Maksudnya primary. Selanjutnya untuk yang kedua ini ialah email dengan varchar. Kita ketik varchar dengan sama ya, 255. Yang ketiga ini adalah password dengan varchar 255 juga. Di sini ada nama dengan varchar 255. Ya, selanjutnya di sini kita untuk ini kita centang. Kita simpan. Nah, jadi akan seperti ini, sudah sesuai dengan yang ada di blog belajar produk kita di Niag Hoster. Nah, sama ini ya. Jadi sudah berhasil kita membuat database user di localhost myphp-admin. Ya, selanjutnya di sini saya akan kita akan menghubungkan kode connector dengan database. Di sini kita menggunakan config ya. Autoload. Nah, di sini menghubungkan kode connector dengan database. Kita buka application config autoload. Setelah itu nanti kita tulis database di autoload libraries. Ini kita tulis database ya. Nah, setelah itu kita save dulu, selanjutnya kita ke database. Nah, di sini username-nya kita isi root.
untuk di sini database-nya ya. Database-nya tadi kita beri nama belajar CI. Nah, setelah itu kita save. Di sini sudah kita buat username-nya tadi. Nah, di sini pastikan kita saat mengakses localhost-nya itu tidak ada. Kita akses dulu ya. Nah, sudah. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan data user. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan data user. Di sini kita memberi namanya muser.php. Kita buka di application dan models. Di sini kita buka application. Selanjutnya application models. Nah, ini ada models. Kita tambahkan new file. Kita beri nama muser.php. muser.php. Selanjutnya kita copy ya dari ini kita copy. Kita salin di sini. Ini kita tambahkan ya karena belum lengkap. Selanjutnya kita ke config, kita ke auto loop. Nah, di sini di helper kita tulis URL. Kita scroll ya. Ini setelah kita ubah URL, kita buka di config. Kita save dulu ya. Di situ ada base URL, kita salin ya dari ini. Kita tampilkan di sini. Nah, di sini ada index PHP, kita hapus ya. Nah, selanjutnya di sini kita ikuti arahan selanjutnya, yaitu membuat user PHP dengan application dan controls. Di sini application, controls, kita new file user.php.
Selanjutnya kita masukkan kode ini di dalam user.php tadi. Ini karena belum lengkap, kita lengkapi ya. Selanjutnya kita buka di view new file user.php. Setelah itu kita kopikan dari file yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita coba buka di sini. Setelah itu kita buka ini ya. Kita tambahkan error. Nah, karena di sini saya error, maka di sini saya menambahkan dengan file HTML aja. Nah, seperti ini. Tambahkan email.